Selamat pagi nakku, salam sehat, salam SMT. Bertemu kembali dengan Ibu FD tentunya dalam mata pelajaran. Materi kita hari ini nakku adalah mengenai sifat gereja yang ketiga. Minggu lalu kita telah belajar gereja yang kudus. Sifat gereja yang ketiga adalah gereja yang Katolik. Nah, apa yang dimaksudkan dengan gereja yang Katolik? Seperti kita ketahui bahwa Katolik itu universal, umum. Artinya anakku, hanya bahasa kita berbeda di seluruh dunia, tetapi Injil kita sama, tata perayaan kita sama. Sebelum kita memulai materi kita anakku, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai sifat gereja yang ketiga, yaitu gereja yang Katolik. Nah, apa itu gereja yang Katolik, nakku? Gereja yang Katolik berarti universal atau umum, terbuka bagi semua orang tanpa memandang suku, ras, dan golongan. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nakku, setelah nanti mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami arti dan makna gereja yang Katolik. Yang kedua, kalian juga mampu memahami ajaran gereja dan kitab suci tentang gereja yang Katolik. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini melalui kegiatan refleksi, kalian diharapkan menghayati makna kekatolikan gereja serta konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi kita hari ini, nakku, adapun nilai karakter kita adalah cinta kasih, karena Tuhan memberikan cinta kasihnya kepada kita semua umatnya tanpa memandang kita dari suku mana, tanpa memandang fisik kita. Jadi nakku, itulah tanda kebesaran Allah kepada kita dengan memberikan cinta kasihnya. Nah, coba amati gambar ini. Yang gambar pertama ini adalah merupakan gereja katedral. Dan yang kedua ini merupakan gereja Katolik di Brastagi. Tentunya yang gambar kedua ini kamu ketahui ini di Brastagi, anakku. Bisa juga kamu searching dari internet bahwa ini adalah gereja Katolik inkulturasi yang berada di Brastagi. Nah, apa yang ingin disampaikan dari kedua gambar tersebut, anakku? Artinya bahwa gereja Katolik itu mempunyai bangunan yang khas. Kalau di Kabupaten Karo biasa kita lihat kebanyakan gereja Katolik itu menggunakan batu bata di luar. Bisa kamu perhatikan. Dan yang pertama, gambar pertama gereja katedral ini dia bernuansa sangat sakral. Artinya bahwa kalau kita memasuki gereja katedral ini, suasana di dalam sangat sakral. Adanya patung Bunda Maria, adanya langit-langit yang menunjukkan ada malaikat. Nah, di gambar kedua ini, nakku, dia menggunakan inkulturasi, artinya perpaduan dengan budaya. Nah, bisa kamu lihat dengan sesama bahwa gereja Katolik Brastagi ini dia atapnya seperti rumah adat. Itu artinya, nakku, bahwa gereja Katolik ini bisa dipadukan juga dengan budaya atau budaya yang lainnya juga. Nah, mari kita lihat dulu apa itu istilah Katolik. Nah, pasti kamu ketahui dong kalau Katolik itu dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada juga Katolik, Katolikus. Nah, itu semua adalah istilah Katolik, nakku. Tetapi kita pakai yang dalam bahasa Indonesia saja, yaitu Katolik, agar kita lebih paham. Nah, apa itu Katolik? Semuanya, seluruhnya utuh, lengkap, dan universal. Artinya, nakku, bahwa gereja Katolik itu utuh, menyeluruh, lengkap, dan universal. Artinya umum, nakku. Nah, kalau kita lihat bahwa gereja Katolik ini, kita lihat di seluruh dunia, nakku, Injilnya sama, pemimpinnya sama. Nanti bisa kita lihat hierarki gereja Katolik dalam slide selanjutnya. Tetapi, nakku, yang jelas bahwa Injil kita semua sama, hanya saja dalam bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini tadi yang Ibu maksudkan keanggotaan gereja atau hierarki. Umat Katolik dipimpin hanya dengan satu paus. Paus kita sekarang siapa, nakku? Yaitu Paus Fransiskus. Nah, Uskup Roma mengganti Petrus memimpin tertinggi gereja Katolik berada di Vatikan. Nah, paus itu kedudukannya di Vatikan, nakku, yaitu di Roma. Kamu pernah ke Roma?
Tentunya ibu juga belum. Jadi paus kita itu nakku, dia bertempat di Roma. Nah, kedua, uskup memimpin gereja lokal keuskupan. Tugas pokoknya adalah pemersatu umat. Nah, siapa uskup kita? Keuskupan Agung Medan, yaitu Monsignor Cornelius Sipayung. Imam diakon, pembantu uskup, tugas pastoral dan kegiatan kategori tentunya berbeda ya nakku, karena kita berasal dari paroki yang berbeda-beda juga. Tentunya kamu mengingat siapa itu pastor paroki kamu, siapa itu diakon kamu, dan siapa suster yang berkarya di paroki kamu. Nah, di sini bisa kita perjelas sebutan Katolik. Katolik atau dalam bahasa Yunani Katolikus artinya universal. Makna Katolik segenap orang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa. Katolik, gereja yang berada pada persekutuan penuh dengan paus atau uskup Roma. Nah, di sini dibuat tahunnya nakku. Mungkin di sini kita belum lahir. Pada tahun 379 sampai 395, Theodosius atau Kaisar Romawi. Katolik adalah agama yang diajarkan oleh Rasul Petrus yang suci dan Katolik adalah agama resmi Kekaisaran Romawi. Kodeks atau Theodosius pada kitab 16 tahun 380. Gereja yang Katolik. Seperti tadi sudah kita katakan juga nakku, makna Katolik yakni keseluruhan atau universal, menyangkut umat beriman secara menyeluruh. Gereja Katolik artinya lengkap atau penuh di berbagai bidang ajaran, ibadat, pengampunan, keutamaan berkat kehadiran Kristus dalam gereja. Nah, seperti sudah ibu katakan tadi nakku, bahwa gereja Katolik itu ajarannya sama, tata ibadatnya sama, tata ibadat pengampunan sama, keutamaan juga sama, hanya saja dengan cara yang berbeda-beda atau dengan bisa saja dengan bahasa yang berbeda-beda. Karena kita semua hidup di suku bangsa yang berbeda-beda. Tetapi kita di sini nakku tentunya masih satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Gereja terbuka bagi seluruh dunia sebagai tanda yang menyatakan keterbukaan rahmat, yaitu karya keselamatan Allah dalam Kristus bagi semua orang segala zaman di seluruh dunia. Bisa kamu lihat aku di Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Jadi ibu harapkan biarpun kita belajar daring aku, buka Alkitab kamu agar kamu dapat paham, terutama yang sudah ibu tadi sebutkan, kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Gereja adalah Katolik. Gereja adalah Katolik karena mewartakan seluruh Injil Kristus dan terbuka bagi segala bangsa dan kebudayaan. Nah, di sini terlihat sangat jelas keuniversalan Gereja Katolik nakku, bahwa mewartakan Injil Kristus. Kalau kamu sering ke gereja nakku, pasti bacaan pertama, bacaan kedua, dan yang ketiga nanti bacaan Injil itu adalah Injil Yesus Kristus. Bisa nanti diambil dari Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes menurut tahun dalam liturgi gereja Katolik. Nah, itu semua sama di negara-negara lain. Kembali lagi, seperti tadi sudah ibu jelaskan, mungkin bahasanya. Tetapi nakku, Injil yang diwartakan itu semua sama. Nah, jelas dikatakan di sini segala bangsa dan kebudayaan. Ciri Katolik melarang umat membeda-bedakan orang menurut jenis, kelas sosial, atau kebangsaan. Nah, bisa kamu lihat sendiri di gereja kamu nakku, kita tidak membeda-bedakan suku. Artinya tidak hanya marga Ginting yang ada di situ, tidak hanya marga Sembiring yang ada di situ, tidak hanya orang Karo khususnya, tetapi ada orang Batak, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Angkola, Batak Papa, dan mungkin juga ada orang Barat, iya kan? Ada orang Barat di gereja kita. Nah, itu semua kita tidak bisa beda-bedakan. Apalagi menurut jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Di gereja itu semua sama nakku. Kalau niat kita mau memuji Tuhan, marilah kita datang ke gereja Tuhan. Nah, tidak dibedakan juga kamu orang kaya, orang miskin. Tidak dibedakan. Gereja Katolik itu tadi sudah dikatakan dia bersifat terbuka. Pernah ibu lihat orang gila datang ke gereja untuk berdoa? Apakah kita melarangnya anakku? Tentu tidak ya, karena niatnya itu baik, karena ketulusannya itu memuji nama Tuhan sendiri.
Nah, kekatolikan menuntut solidaritas universal. Nah, kita sebagai manusia tentunya adalah makhluk sosial, nakku. Jadi, mari kita tentunya saling menghargai, saling membantu teman kita tanpa membeda-bedakannya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa gereja Katolik menurut ajaran gereja, nakku, yaitu Lumen Gentium artikel 13. Apa isinya? Mari kita lihat. Katolik makna aslinya berarti universal atau umum. Arti universal dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari segala bangsa. Nah, berulang-ulang tadi, nakku, dikatakan Katolik itu universal, tidak membeda-bedakan, memperoleh warganya dari semua bangsa bahkan seluruh dunia. Yang kedua, gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Dan yang ketiga, gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas. Bangsa ada kebanyakan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Nah, di sini sudah sangat jelas menurut Lumen Gentium ini, kanakku, bahwa gereja bersifat Katolik itu terbuka, siapapun dari warga manapun bisa datang ke gereja. Tetapi, nakku, sekarang ini kita dalam masa pandemi. Tentunya kita sangat was-was apabila warga sebelah atau misalnya kampung sebelah datang ke gereja kita. Itu sebenarnya, nakku, kita was-was. Tetapi kalau tidak dalam masa pandemi, nakku, siapapun bisa datang ke gereja kita. Tetapi kita sekarang berada di masa pandemi, kita lebih berhati-hati karena virus ini sangat membahayakan diri kita. Jadi, nakku, mari kita lihat lagi apa isi Matius 16 ayat 18 sampai 19. Gereja Katolik sudah ada sejak masa Kristus hingga kini dan akan tetap ada sepanjang segala zaman yang isinya adalah orang-orang Kristen. Nah, sebelum kita lanjut, nakku, pernahkah kamu mendengar apakah Katolik itu Kristen? Tentunya Kristen, ya, nakku. Jelas di sini dikatakan bahwa segala zaman yang isinya adalah orang-orang Kristen. Jadi orang Katolik itu, nakku, juga adalah orang Kristen. Dan yang mendirikan gereja itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, apabila kamu pernah mengikuti perayaan Ekaristi, nakku, tentunya sudah pernah ya mengikuti perayaan Ekaristi. Di sana dihadirkan pastor. Nah, di tempat pastor itu, nakku, pasti ada salib. Salib itu kalau salib Katolik ada korpusnya, nakku. Nah, di situ coba bayangkan, nakku, jangan main-main datang ke gereja dalam perayaan Ekaristi. Ketika pastor mengangkat komuni itu, rasakanlah hadirnya Yesus itu. Karena Yesus itulah tubuh. Dan Yesus itu adalah kepala gereja. Jadi, nakku, kalau nanti pun kamu mengikuti perayaan Ekaristi, jangan bermain-main, ikuti dengan baik. Karena Ekaristi salah satu perayaan dalam gereja Katolik. Gereja bukan tentang bangunan atau tempat, melainkan tentang jemaat atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kemarin seperti yang kita sudah belajar tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja itu bukan tentang bangunannya, nakku, tetapi kita yang ada di dalam. Kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa gereja adalah eklesia, berasal dari bahasa Yunani, artinya tempat persekutuan. Jadi gereja adalah tempat persekutuan, bukan tempat sendiri-sendiri, nakku, tidak. Itu tempat persekutuan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau tidak percaya, Kalau tidak percaya, apakah harus ke gereja, Bu? Tanyalah kepada dirimu, nakku. Apakah kamu percaya kepada Kristus atau tidak? Kita tidak bisa memaksakan seseorang apabila ia tidak mau. Nah, jadi, nakku, demikianlah pembahasan kita mengenai gereja yang Katolik. Jadi, rangkuman dari gereja yang Katolik itu adalah bahwa gereja yang bersifat Katolik terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat atau waktu. Iman dan ajaran gereja, nakku, tampak dalam rahmat dan keselamatan yang
ditawarkannya kepada siapapun juga. Salah satu iman itu adalah kita mengikuti perayaan Ekaristi dan perayaan Sabda dalam gereja. Kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, anakku, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Gereja tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, tetapi merupakan satu identitas yang dinamis. Kekatolikan gereja bersumber dari firman Tuhan sendiri. Gereja, anakku, bersifat dinamis. Gereja Katolik bersifat dinamis, maka gereja dapat dikembangkan lebih nyata dan diwujudkan dengan cara bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Apa contohnya? Seperti gotong royong. Sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka. Jadi, anakku, adapun nanti kegiatan masyarakat seperti bergontong royong di kampungmu, ikutilah, tunjukkanlah kamu adalah orang Katolik. Nah, jadi, anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai gereja yang Katolik. Ibu harapkan kamu dapat paham. Apabila ada pertanyaan nanti, anakku, bisa kamu tanyakan ibu langsung dari WA atau melalui classroom juga bisa. Nah, setelah kita dari belajar, anakku, ibu mau mengajak kamu bagaimana kamu mewujudkan kekatolikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengimani ajaran Kristus sendiri, karena Kristus adalah pedoman kita. Jadi, ibu mau mengajak kalian merenungkan, apakah saya sudah benar-benar Katolik? Apakah saya sudah menjalankan tugas saya sebagai umat Katolik? Itu dapat kamu jawab, anakku, dapat kamu periksa diri kamu masing-masing. Bisa kamu introspeksi diri kamu masing-masing. Jadi, anakku, ibu harapkan kamu paham. Nah, tugas kamu nanti, anakku, yang pertama itu dapat kamu lihat di sini, yaitu jelaskan arti gereja yang Katolik menurut pemahamanmu sendiri. Ingat, pemahamanmu sendiri, tidak pemahaman abangmu, tidak pemahaman orang tua kita. Agar nanti, anakku, ibu tahu sejauh mana pemahamanmu mengenai materi kita ini. Yang kedua, jelaskan gereja Katolik menurut Lumen Gentium. Ketiga, tulislah usahamu untuk mewujudkan gereja yang Katolik. Dan sebut dan jelaskan kekhasan gereja Katolik. Nah, tugas ini ibu harapkan, anakku, tidak ada lagi yang saling mengirim. Artinya memberi jawaban yang sama. Ibu harapkan ini benar-benar hasil karyamu sendiri. Ibu tidak tuntut kamu untuk menyontek teman kamu atau menelpon teman kamu agar jawabannya dikirim. Tetapi buatlah menurut pemahamanmu sendiri. Agar kamu terbiasa memberikan pemahamanmu dengan tidak menyontek hasil temanmu. Jadi, anakku, terima kasih atas perhatian kalian mengenai materi kita hari ini. Nah, ibu mau mengingatkan, anakku, tetap jaga kesehatan kalian, tetap pakai masker kalau kalian mau pergi keluar atau ke pajak atau lainnya. Karena sekarang, anakku, wabah corona ini semakin merajalela. Jadi, ibu harapkan kalian menjaga kesehatan kalian, jangan berkeliaran. Jadi, anakku, demikianlah pembelajaran kita. Tuhan yang memberkati kita semua dan segala aktivitas kita. Tetap andalkan Tuhan, anakku, dalam setiap perjalanan hidup kita. Salam sehat, salam SFD.